Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi dengan NIM 17086423. Di sini saya dari kelompok atletik dalam perkuliahan micro teaching atau part teaching. Di sini saya menjelaskan tentang suatu cabang olahraga yang saya ambil, yaitu lompat jauh. Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Sebelum kita melakukan mengajar, pertama kita pastinya berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing menurut kita. Setelah kita berdoa, kita melakukan absensi. Setelah absensi, kita masuk ke pemanasan. Pemanasan bertujuan pastinya untuk mengurangi cedera kita ketika kita melakukan aktivitas di lapangan dan juga membuat otot-otot kita menjadi lebih rileks. Dalam pemanasan ini ada pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Setelah kita melakukan pemanasan kedua tersebut, saya memodifikasi sebuah pemanasan untuk lompat jauh tersebut. Seperti ini contoh pemanasan yang saya buat. Saya mempunyai satu buah dus. Di samping dus ada sebuah ban. Di sini ada juga sebuah ban. Jadi sebelum itu kita membagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Murid-murid kita banyak, mungkin satu kelompok ada 5 orang. Kita bagi menjadi dua kelompok. Jadi sini ada dus, ada ban. Cara melakukannya adalah murid melakukan loncatan dari yang ban ke sini, loncat ke ban ke sini secara 5 kali. Sebanyak murid yang ada murid yang berada di satu kelompok tadi, semuanya dapat giliran. Seperti itu pemanasan yang pertama. Dan setelah itu kita masuk ke materi inti, yaitu lompat jauh. Baik, di lompat jauh ini saya juga memodifikasi permainannya. Tetapi sebelum kita memodifikasi, kita harus menjelaskan terlebih dahulu kepada murid kita, menjelaskan teknik cara melakukan lompat jauh yang benar. Setelah dia paham, nantinya baru kita masuk atau kita modifikasi permainan tersebut. Jadi permainan yang saya modifikasi di sini saya mempunyai sebuah ban, ada berjejer 5 buah ban. Jadi permainan pertama ini kita hanya mengandalkan loncatan saja, loncatan dari ban ke ban seperti itu. Jadi kita bagi menjadi dua kelompok, dan ketika peluit bunyi, kedua kelompok tersebut melakukan loncatan dari ban ke ban sampai 5 orang kelompok tadi mendapat giliran. Setelah permainan berakhir, kita masuk ke permainan yang kedua. Dan permainan ini juga harus membuat peserta didik kita lebih bersemangat. Contohnya kita buat seperti game gitu, agar adrenalin mood kita lebih terpacu. Jadi dia lebih bersemangat mengerjakan apa yang kita suruh nantinya. Jadi dalam permainan kedua ini saya memodifikasi. Di sini saya mempunyai sebuah ban, ada ban, ada dus, ada ban, dan pertama saya ada dus, dan di samping dus ini kita jejerkan 5 buah ban. Di depan dus ini kita jejerkan 5 buah ban untuk awalan murid-murid kita berlari. Dan di samping ini kita letakkan 4 buah ban atau 5 buah ban. Yang tujuannya apa? Di sini yang menentukan jauh dekatnya loncatan murid-murid kita. Jadi anggota kita bagi menjadi dua kelompok. Dalam permainan ini siapa yang melakukan loncatan terjauh, apakah dia mendarat di ban yang pertama, ban yang kedua, ban ketiga, atau maupun selanjutnya, maka dia pemenangnya. Jadi intinya
dari kedua kelompok tersebut, siapa yang melakukan loncatan terjauh ke ban yang di sini, maka dia yang pemenangnya. Jadi itu permainan inti yang saya modifikasi. Selanjutnya kita masuk ke pendinginan atau cooling down. Cooling down ini kita pastinya fungsinya merilekskan kembali otot-otot tubuh kita yang mungkin capek melakukan aktivitas tadi. Kita gunakan cooling down agar semuanya menjadi lebih rileks. Karena tadi kita banyak menggunakan kaki dalam melakukan aktivitas tadi, kita perbanyak cooling down kepada kaki kita. Setelah kita melakukan cooling down, kita masuk ke evaluasi. Evaluasi ini bertujuan agar murid-murid kita tadi yang melakukan gerakan salah, yang kurang-kurang paham, kita evaluasi kembali agar mereka menjadi lebih paham. Siapa murid-murid kita yang melakukan kesalahan tadi, kita panggil ke depan, lalu kita praktekkan cara melakukan yang benar dalam melompat jauh tersebut. Setelah kita melakukan hal tersebut, lalu kita berikan kesempatan kepada semua murid kita, kesempatan bertanya kepada kita apa yang masih mereka belum ketahui oleh murid-murid kita. Itu fungsinya evaluasi adalah sambil kita bertukar pikiran, sambil ngobrol satu sama lain agar semuanya lebih terbuka atau lebih saling mengetahui. Setelah kita melakukan evaluasi, kita bisa juga melakukan absensi kembali. Setelah absensi, kita bersyukur dan kembali ke kelas masing-masing. Baik, hanya itu penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.